Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Hardiani. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Sasana. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Hardianti. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Tentunya bersama Ibu Suci. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Ibu Suci? Alhamdulillah baik. Untuk Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Suci. Ibu Suci, sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan yang terdapat pada tahap pra-observasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi ya Bu Suci ya. Di dalam tahap pra-observasi ini nanti saya akan melontarkan atau menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Dan perlu Ibu ketahui juga bahwa Bu Suci merupakan sasaran observasi saya ketika Ibu nanti mengajar di kelas dan saya bertindak sebagai pengamat atau supervisor gitu ya Bu ya. Bu Suci, izin saya menanyakan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh Bu. Di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Suci harapkan dapat dicapai oleh peserta didik? Tujuan pembelajarannya, saya mengharapkan peserta didik itu bisa mengetahui perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Selain itu, peserta didik juga bisa membedakan contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga saya mengharapkan peserta didik bisa mencatat transaksi sederhana dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Baik, tujuan pembelajarannya tadi adalah peserta didik dapat melakukan transaksi sederhana ya Bu ya, baik dari perusahaan jasa, dari perusahaan dagang maupun dari perusahaan manufaktur, begitu ya Bu ya. Selanjutnya, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai dari proses pembelajaran nanti kepada peserta didik? Untuk area pengembangannya itu saya berfokus pada peserta didik itu bisa mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Nah, di situ peserta didik bisa menghitung laba bersihnya. Di perusahaan dagang, peserta didik bisa menghitung harga pokok penjualannya. Di perusahaan manufaktur, peserta didik bisa menghitung harga pokok produksinya. Baik, berarti di sini fokusnya ada 3 ya Bu ya, karena ini menyangkut jasa, dagang, dan manufaktur. Di jasanya nanti Ibu berharap peserta didik dapat menghitung laba bersih perusahaan. Di perusahaan dagangnya peserta didik dapat menghitung harga pokok penjualan. Dan di manufakturnya peserta didik dapat mengetahui harga pokok produksi, begitu ya Bu ya? Baik, luar biasa sekali Bu Suci. Kemudian Ibu Suci, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu terapkan di proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang dimana pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Di dalam pembelajaran ini saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Baik, Bu Suci nanti berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini juga merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ya. Luar biasa Bu Suci. Tadi Bu Suci ada menyampaikan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan itu adalah berdiferensiasi konten dan proses. Kira-kira nih model pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan untuk Ibu integrasikan dengan model atau strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses ini? Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang dimana penerapan pembelajaran ini berdiferensiasi mengikuti sintak dari model PBL ini. Nah, yakni untuk berdiferensi proses. Nah, di sini saya mengelompokkan peserta didik
sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, gaya belajarnya ini ada kinestetik, auditory, dan visual. Nah, di sini juga saya memanfaatkan media internet untuk peserta didik mencari tahu laporan keuangan dari ketiga perusahaan tersebut. Baik, berarti nanti Ibu Suci akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning ya Bu ya, di mana pembelajaran atau mode pembelajaran problem based learning ini nanti Ibu akan memberikan masalah untuk dipecahkan oleh peserta didik begitu Bu? Iya, Bu. Dan di tahap berdiferensiasi konten Ibu sudah menyiapkan materi dari sumber internet ataupun buku teks tadi begitu ya Bu? Iya. Kemudian untuk yang prosesnya Ibu sudah menggolongkan atau mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Yang tadi Ibu sebutkan ada visual, kinestetik, dan auditory. Wah, Bu Suci ini sudah luar biasa ya persiapannya ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Ibu Suci. Baik Bu Suci, pertanyaan selanjutnya, kira-kira penilaian seperti apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Untuk penilaiannya saya melakukan penilaian formatif dan sumatif, di mana formatif ini saya lakukan pada saat proses pembelajaran seperti penilaian antar teman. Dan untuk penilaian sumatif saya menggunakan dalam bentuk tes tertulis di akhir pelajaran nanti. Baik, berarti Ibu menggunakan penilaian formatif dan penilaian sumatif, di mana formatif ini dalam bentuk penilaian sikap nanti Bu ya, di proses pembelajaran seperti penilaian antar teman gitu Bu, dan sumatifnya itu dalam bentuk tes tertulis di akhir pembelajaran. Baik Bu Suci, selanjutnya sasaran kelas mana nih untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan kira-kira kapan ini dilaksanakan? Untuk kelasnya itu saya di kelas 10-2 pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di jam pertama hingga jam ketiga. Baik, sasaran Ibu itu di kelas 10-2, tepatnya pada jam 1 sampai ke 3 hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Baik Ibu Suci, selesai sudah tahap pra-observasi kita. Mudah-mudahan nanti di tanggal 15 Oktober 2024 nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Dan nanti saya akan mengamati atau mengobservasi bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan, dan setelah itu nanti kita akan melakukan pasca ya Bu ya, pasca dari hasil observasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Suci. Semoga lancar, tetap jaga kesehatan dan sehat untuk kita semua. Demikian tahap pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Suci. Sampai berjumpa di tahap observasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah melaksanakan observasi bersama Ibu Suci, dan hari ini saya akan mengamati atau mengobservasi Ibu Suci mengajar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Suci. Bagaimana Ibu Suci, siap? Baik, kami langsung saja melaksanakan praktik observasi untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sampai? Sebelumnya ingin mengulang mata pelajaran minggu lalu. Dan di sini sudah tahu pengertian perusahaan jasa dan faktor. Dan salah satunya adalah siapa yang tahu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak pertamanya itu adalah melakukan jasa yang menggunakan pengenalan atau contohnya yang tahu contoh perusahaan jasa? Contoh perusahaan jasa seperti halal, menjadi dan
Ya. Ada lagi? Yang lain? Ini kita mau kesepakatan kelas dulu ya. Kita nggak boleh tidur. Senyum, yang tidur. Nggak boleh makan dalam kelas. Ibu berharap pelajaran hari ini bisa kalian sikapi baik itu di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa belajar belajar tentang apa itu hubungan jasa, apa itu dagang, apa itu tentang ekonomi. Dan sebelum mulai belajar kita tunjukin dulu teksturnya. Mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang lalu dijual kembali kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi dan dijual kembali kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Karena minggu kemarin kita sudah membentuk kelompok, hari ini dibentuk kelompoknya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Jangan nakal-nakal. Di sini ibu sambil ditulis ya, tugas kelompoknya bagaimana? Di sini ibu harus memegang kartu perusahaan manufaktur. Dan di sini kalian menggunakan PD internet rumah HP. Mencari informasi tentang perusahaan yang kalian pilih. Kalau perusahaan manufaktur kalian bisa milih perusahaan Cimori bisa, PT Indofood bisa. Pokoknya yang perusahaan yang sudah punya website. Oke? Yang punya website ya, yang sudah punya halaman itunya. Kalau di perusahaan manufaktur, misalnya ada deskripsi perusahaan, gambarkan profil kisah perusahaan yang dipilih, dengan pilihan perusahaan dan lokasi. Misalnya PT Indofood. PT Indofood itu merupakan PT termasuk. Berarti yang nggak datang nanti dia masuk. Ini pendapatannya ya kan masih ada tuh berapa keuangan pendapatannya itu kalau masukkan begini pendapatannya itu ada itu ada lengkap.
Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi. Ada yang sulit nggak? Apa tugasnya itu sulit? Atau hari yang keberatan? Tidak. Berarti tugasnya kayak gitu aja terus ya? Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kesimpulan didapat dari pembelajaran pada hari ini itu adalah hari ini kita belajar tentang perusahaan dagang, usaha jasa, dan usaha jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa atau layanan untuk mendapatkan upah atau imbalan atau laba. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya untuk menjual barang tanpa proses produksi untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan dicatat ya kuisnya. Apa yang kalian ketahui tentang transaksi? Yang udah selesai langsung buku aja ya. Udah? Nah, Jana, yang pukul. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Saya bimbing doanya kita pulang. Nah, pelajarannya selesai. Bimbing doanya. Kita menjalin kolaborasi, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah sampai pada tahap pasca observasi
di mana kemarin saya sudah mengamati atau mengobservasi Ibu Suci melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Dan pada tahap observasi ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Suci berdasarkan pembelajaran yang sudah dia laksanakan. Kemudian nanti juga akan ada evaluasi dan refleksi dari hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik, langsung saja kita mulai tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana nih Bu Suci kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Walaupun hari ini ada sedikit lelah, Bu. Yalah ya, mengajar ya Bu ya. Full ya hari ini mengajar ya Full Bu. banget, Bu, dari pagi sampai sore. Luar biasa ya pengabdian kita ini sebagai guru. Iya, Bu. Ibu bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Suci. Bu Suci, di dalam tahap pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk sebagai bentuk refleksi begitu ya Bu ya, untuk merefleksi dari hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan sama-sama mungkinnya kita mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kira boleh Bu? Baik kita Bu Suci, kita langsung saja ke pertanyaan ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya saat melakukan pembelajaran kemarin itu, alhamdulillah saya sangat senang dan sedikit plong, Bu, karena sudah melakukan pembelajaran dengan baik walaupun masih kurang maksimal. Artinya kan Ibu Suci kan sudah membuat perencanaan sedemikian rupa dan sudah melaksanakan begitu ya. Jadi ada rasa kelegaan sudah dilaksanakan gitu ya. Kemudian bagaimana juga perasaan Ibu ketika ada supervisor yang mengamati di belakang ketika Ibu melaksanakan pembelajaran? Pada saat itu saya merasa sedikit grogi, Bu, karena kan di dalam kelas tuh ada orang lain gitu, kalau nggak orang lain sih, Bu, kayak ada orang yang memantau dan menilai saya gitu, Bu, dan juga saya juga merasa melihat anak-anak juga merasa canggung, Bu, karena ada orang di dalam kelas gitu, Bu. Agak canggung ya, karena biasanya kan kita mengajar sendiri nggak ada orang lain ya. Kali ini ada orang yang melihat langsung praktik mengajar kita gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar ya. Baik Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Sebelumnya saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, yang dimana peserta didik itu memulai dengan melakukan doa. Setelah itu saya juga melakukan kesepakatan di dalam kelas oleh peserta didik, Bu. Nah, setelah melakukan kesepakatan tadi, saya menyampaikan tujuan materi yang dipelajari hari ini secara garis besar. Setelah itu saya juga mengarahkan peserta didik itu untuk membentuk kelompok. Nah, setelah pembentukan kelompok tadi, saya membimbing peserta didik untuk berdiskusi secara berkelompok tadi. Nah, setelah diskusi selesai, peserta didik memulai presentasinya di depan kelas. Dan tidak lupa, saya juga memberikan kesempatan kepada kelompok lain itu untuk bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, setelah presentasi dan diskusi kelompok lain, tanya jawab kelompok lain selesai, saya juga melakukan penilaian antar teman antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Setelah itu sudah penilaian antar teman, saya juga memberikan kuis kepada peserta didik. Nah, setelah melakukan kuis tadi, saya menutup dengan terima kasih kepada siswa yang sudah melaksanakan kegiatan sekolah pada hari ini. Baik Ibu Suci, luar biasa ya. Sepertinya apa yang Ibu Suci informasikan sama dengan apa yang menjadi catatan saya di sini. Baik Ibu Suci, untuk pertanyaan selanjutnya, dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi, Bu? Ada, Bu. Untuk hambatannya itu peserta didik ini saya rasa masih kurang maksimal dalam berdiskusi dalam kelompok, Bu. Dan saya juga melihat peserta didik itu kurang semangat, Bu. Ya, kurang semangat
Terus juga peserta didik juga masih takut untuk menyampaikan pendapat kepada teman-temannya yang melakukan presentasi gitu Bu. Nah setelah itu mungkin peserta didik itu merasa canggung Bu, karena ada guru lain yang berada di dalam kelas. Nah itu Bu. Nah, dan saya juga sebagai guru juga saya tuh grogi Bu, karena kan ya grogi juga sih Bu, jangan peserta didik saya juga grogi. Nah, dan saya juga merasa saya kurang maksimal dalam mengatur waktu pada saat diskusi kelompok. Baik Ibu Suci, beberapa yang dari Ibu sampaikan tentang hambatan saya tampak pada saat observasi kemarin. Sepertinya yang tampak yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, peserta didik masih takut ya Bu ya untuk menyampaikan pendapatnya begitu ya. Mungkin agak canggung, ada supervisor di belakang atau seperti apa yang biasanya kan hanya Ibu Suci ya yang di depan begitu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu Suci, kira-kira dengan hambatan yang terjadi, menurut Ibu apa yang menyebabkan hambatan-hambatan tersebut terjadi? Mungkin pada saat itu saya masih merasa kurang percaya diri Bu dalam penyampaian materi di dalam kelas, dan juga saya itu grogi Bu juga. Grogi saya sangat gimana gitu Bu kan ya, grogi gitu kan. Baik Ibu Suci, luar biasa penggalian potensi dirinya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Suci, dari hambatan yang terjadi kira-kira apa solusi yang tepat untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan tersebut menurut Ibu? Mungkin saya harus percaya diri dalam menyampaikan materi walaupun ada guru lain di dalam kelas gitu. Mungkin juga saya harus bisa mengurangi rasa grogi saya pada saat penyampaian materi kepada peserta didik di sana Bu. Nah setelah itu saya juga masih perlu banyak belajar untuk mengatur waktu agar diskusi kelompoknya itu bisa berjalan dengan maksimal Bu. Dan saya juga harus bisa memberikan semangat lagi kepada peserta didik agar tuh di dalam kelas itu tuh tidak yang diam canggung gitu. Lebih menyemangati peserta didik begitu ya Bu ya, agar mereka itu mengikuti pembelajaran itu lebih bersemangat gitu. Kemudian dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya begitu ya Bu ya. Suci. Pertanyaan terakhir Ibu Suci. Tadi saya mendengar Ibu sudah menyampaikan solusi-solusi atau langkah yang Ibu ambil untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi pada saat Ibu mengajar kemarin. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan mulai action untuk melaksanakan hal tersebut atau melakukan tindak lanjut dari hal tersebut? Itu saya akan melakukannya itu pada pertemuan selanjutnya Bu. Secepatnya Ya, gitu secepatnya. ya. Baik Ibu Suci, mungkin itu saja pertanyaan dari saya terkait kegiatan pasca observasi kita. Mudah-mudahan nanti di tahap tindak lanjut yang Ibu laksanakan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah Ibu evaluasi sebagaimana solusi yang sudah Ibu utarakan tadi. Dan saya juga berharap peserta didik juga menjadi lebih semangat, kemudian dia juga menjadi lebih aktif di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu Suci rancang begitu ya Bu Suci ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suci karena sudah membersamai saya dari tahap pra observasi kegiatan aksi atau observasi kemarin ya Bu ya, dan pada saat ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi dan selesai mengevaluasi atau melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Suci ya. Oke. Mudah-mudahan dari hasil ini dapat lebih merefleksi diri kita terhadap hal-hal yang mungkin masih kurang ketika kita mengajar ya Bu ya. Tetap semangat Bu Suci, jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan kelasnya lebih bersemangat lagi sebagaimana yang sudah Ibu rancang dan peserta didik menjadi lebih aktif begitu ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Suci. Baik Ibu Suci, kira-kira ada yang mau disampaikan Bu?
Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna. Dengan adanya supervisi ini, saya dapat mengetahui hambatan dan kendala-kendala apa saja yang saya lakukan pada saat mengajar. Baik Ibu Suci, terima kasih. Demikian kegiatan aksi nyata saya untuk modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga dari hasil aksi nyata ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua. Semoga bermanfaat.